Saya berdoa hari ini saudara dalam kondisi atau keadaan yang jauh lebih segar, ya jauh lebih penuh dengan gairah dalam hidup saudara, karena 1 minggu kita sudah lewati, boleh liburan. Saya nggak tahu berapa banyak saudara yang liburnya keluar atau di dalam juga tetap libur, tapi dimanapun kita berada, yang penting bukan soal liburnya modelnya kayak apa atau di mana saudara, tapi makna ketika kita bersama-sama ada dan menikmati waktu yang Tuhan kasih buat kita. Dan biarlah kiranya 1 minggu yang sudah lewat itu boleh jadi sebuah paling tidak history yang baik ya untuk kita semua. Nah saudara, izinkan hari ini tema bulanan kita memang The Source of Spiritual Authority, yang saya mau share kepada saudara. Hal ini penting kenapa? Karena ini kembali lagi mengingatkan tentang siapa kita, saudara. Kita hidup di dunia yang tidak menentu, ya. Dunia yang hari-hari ini semakin sulit untuk diprediksi mau jadi kayak apa. Tapi yang jelas memang makin kesini kita makin menyadari bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, tadi saya ngobrol sedikit dengan Pak Tejo ya. Kalau saudara mungkin dengar berita dunia hari ini bagaimana, kemarin saya dengar sebuah posting dari seorang hamba Tuhan namanya Amir Sarfati. Dia orang Yahudi yang anak Tuhan ya, dan banyak berbicara tentang akhir zaman saudara. Dan ketika dia posting dia bilang 3 hours from now we are expecting the drone yang dikirim oleh Iran untuk menyerang Israel. Nah tadi Pak Tejo kasih tahu saya sudah diserang ya Pak ya sekarang ya. Ya jadi mereka nggak jadi masalah, mereka memang siap. Tapi ini kalau saudara baca Alkitab sebetulnya berita-berita begini sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Kita makin mendekati kedatangan Tuhan. Kapan Pak dan kedatangan Tuhan nggak ada yang tahu saudara. Ya tapi baiklah hari-hari ini kita mempersiapkan diri kita. Kondisinya memang keadaan hari ini tidak tidak seperti dulu. Kalau dulu orang bisa istilahnya mencoba untuk mencari tahu ke depan nih kira-kira kayak apa gitu. Tapi sekarang ini makin susah. Nah karena itu kita butuh kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, untuk kuasa Tuhan boleh terjadi kita juga harus tahu sumbernya dari mana saudara. Saudara, Matius pasal yang ke-28, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala, katakan segala, 1, 2, 3. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata yang dipakai adalah kuasa. Tapi kalau saudara lihat terjemahan New International Version dalam bahasa Inggris, maka kata yang dipakai adalah authority. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan segala kuasa. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan all authority in heaven and on earth. Kecepatan, has been given to me. Oh, Ricky yang jalanin ya. Ya, balik no sini. Ya. Nah, saudara, orang seringkali bingung. What is the difference between power, kuasa, dan authority? Dua-duanya nggak bisa dipisah, saudara. Ya, orang punya kuasa, tapi dia nggak punya otoritas, dia nggak bisa execute, dia nggak bisa exercise kuasanya. Tapi orang punya otoritas, nggak punya kuasa juga punya kedudukan, tapi nggak punya kekuatan. Jadi dua-duanya seperti sebuah koin, mata uang. Mata uang itu, koin itu kalau salah satunya nggak ada, maka koinnya jadi nggak berlaku, saudara. Ya, sebab itu dua-duanya fine-fine aja. Dan kalau kita lihat bahasa aslinya, saudara, kata kuasa yang ditulis itu adalah exousia. Ex itu sebetulnya di luar. Ya, jadi ada beberapa kata kuasa dalam istilah bahasa asli atau bahasa Greka. Sebagai contoh misalkan dunamis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima dunamis, ya. Tapi kata yang dipakai di sini adalah exousia. Itu sebuah kuasa dari luar. Makanya kuasa itu Yesus bilang begini, kepadaku telah diberikan, telah dianugerahkan, ya. Apa itu exousia? Luar biasa, banyak saudara. Ini saya coba tunjukin aja buat saudara. Bagaimana dahsyatnya apa yang Yesus ngomong buat kita, ya. Kekuatan, kapasitas, kompetensi, kekuasaan, potensi, kendali, kemerdekaan, hak istimewa, yurisdiksi.
Yurisdiksi itu kewenangan berdasarkan hukum dan pengaruh yang didelegasikan. Jadi kalau kita lihat kata yang dipakai di sini untuk menjelaskan apa yang Yesus ngomong, baik dengan istilah power maupun authority, itu enggak ada bandingannya. Yang berarti apa, saudara? Saya percaya bahwa next ya, multimedia ikuti saya ya, saudara, bahwa tidak ada kuasa yang tidak dilimpahkan kepada Yesus. Why? Karena Yesus berkata all. Dia berkata segala. Kalau segala artinya semuanya. Enggak ada yang enggak, ya. Tidak ada kuasa yang enggak dilimpahkan kepada dia. Maka saya percaya kuasa itu melekat ada pada Yesus yang kemudian artinya apa? Dia yang menjadi sumber daripada kuasa itu. Saudara mungkin bertanya, kan dia Tuhan Pak. Kenapa kok kuasa itu diberikan kepada dia, dilimpahkan kepada dia? Kalau dia Tuhan, kan otomatis dia berkuasa, betul nggak saudara? Ya, karena kuasa yang ada di sini adalah sebetulnya kuasa yang saya percaya sebelumnya ada pada Adam. Adam mengalami kejatuhan. Kejatuhan yang paling utama dari Adam adalah ketika dia dengan bukan lugu ya, dengan bodohnya kalau saya boleh bilang, start dari Hawa, percaya kepada apa yang iblis ngomong. Iblis bilang kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Tuhan. Padahal mereka sudah seperti Tuhan, mereka bukan Tuhan, jangan salah paham. Ini teologi kita yang seperti ini banyak diserang ya saudara ya. Yang seringkali dibilang dengan small God theology, teologi Allah kecil. No, kita bukan Allah kecil, kita manusia. Ya, tapi kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 28, saudara. Dan karena Tuhan berkuasa, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Dia, maka kepada kita juga diberikan kuasa itu. Itu sebabnya kemudian Tuhan, saudara, mempercayakan bumi ini kepada anak manusia. Pemazmur berkata demikian. Dan kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, Tuhan memerintahkan kepada Adam, memberikan perintah kepada Adam, untuk merawat, menjaga, dan mengembangkan Taman Eden. Taman Eden itu a piece of land yang tidak seluas bumi ini. Tapi harapan Tuhan adalah ketika Adam kemudian beranak cucu dan bertambah banyak dan memenuhi bumi ini dengan mandat yang dia berikan, maka seluruh bumi ini akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Itu maksud Tuhan. Tapi ketika mereka kemudian mempercayai dusta iblis, kamu akan jadi kayak Tuhan kalau kamu makan buah ini. Maka they lost the power. They lost the kingdom teologi, saudara. Ya, jadi sebetulnya Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa kuasa. Tapi kuasa itu kemudian jatuh ke dalam tangannya siapa? Si jahat, saudara. Makanya ketika iblis bilang sama Yesus, kalau kamu nyembah aku, semua kemuliaan ini kan diperlihatkan semua kemuliaan dunia di bukit pencobaan. Kalau kamu menyembah aku, kata iblis, semua ini akan kuberikan kepadamu. Itu memang secara legal iya. Karena kuasa itu dia ada, dia punya. Tapi dengan kematian Tuhan Yesus yang baru saja kita peringati, dan tidak hanya kematiannya yang menebus semua dosa kita, tapi juga kebangkitannya, maka kemudian iblis dikalahkan. Makanya Tuhan Yesus bilang ini, segala kuasa yang hilang dari the first Adam, Adam yang pertama. Ya, oleh apa yang dilakukan oleh the last Adam. Saya kurang suka dengan istilah second Adam. Ya, cuman ada the first yang awal dan yang akhir. Enggak ada lagi Adam yang lain, termasuk Black Adam, enggak ada, sudah enggak termasuk ya. Jadi hanya first Adam, Adam yang pertama, dan Adam yang terakhir. Adam yang pertama lemah, jatuh dalam dosa. Dan karena satu manusia, kata kitab Roma yang mengalami kejatuhan dalam dosa, semua keturunannya lahir dengan sifat dosa. Makanya manusia nggak bisa, saudaraku, menyelamatkan diri sendiri. Termasuk agama tidak bisa menyelamatkan kita. Termasuk agama Kristen. Ya. Tapi hanya lewat Kristus yang mati buat kita. Kenapa harus sang raja yang datang mati buat kita? Karena memang kita ditentukan untuk berkerajaan. Ya, kalau tebusan itu nilainya harus sama, saudara. Kalau saudara
butuh uang, selalu ada yang saudara pinjam uang dari bank, saudara taruh sertifikat rumah. Jumlah uang yang saudara pinjam, harga rumahnya nggak boleh di bawah ini, minimal sama. Ya, kalau bisa di atasnya, itu lebih safe. Yesus datang untuk tebus kita. Berapa nilai kita? Nilai kita adalah kita ditentukan untuk berkuasa di bumi. Nilai kita adalah penguasa. Tapi kan manusia berabad-abad hidup dengan otoritas tapi nggak punya kuasa. Sekalipun tidak hilang sama sekali, saudara. Kalau kita lihat manusia masih bisa membangun peradaban setelah kejatuhan dalam dosa. Tapi manusia nggak punya kuasa untuk ada dalam kebenaran. Hanya oleh Kristus kemudian kita punya pengharapan. Dan karena itu di sini dikatakan apa? Kuasa itu diberikan kepadaku. Ya, kata Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau kita lihat dialah yang jadi sumber utama dalam kehidupan kita. Dialah yang saudaraku harus menjadi kalau saya boleh bilang itu sumber daripada power itu yang ada. Nah, bagaimana pertanyaannya sekarang, bagaimana kuasa itu bisa dinyatakan dalam kehidupan kita? Karena kuasa ini adalah kalau kita lihat definisi sebelumnya ya, kita menemukan bahwa itu adalah juga dikatakan pengaruh yang didelegate, yang didelegasikan. Jadi Tuhan mau kasih ini buat kita. Bagaimana caranya? Nomor satu, tentu saja lewat kebergantungan dengan Tuhan, saudara. Nggak bisa itu keluar dari diri kita sendiri. Sekalipun Tuhan declare, ya, sama seperti karya keselamatan itu dideclare. Tuhan kerjakan untuk siapapun. Sekarang ada satu teologi yang salah ya, yang mengatakan bahwa Yesus mati untuk semua orang. Karena dia sudah mati untuk semua orang, tidak peduli orang itu modelnya kayak apa, maka semuanya diselamatkan. Salah, saudara. Ya, Tuhan mati untuk semua orang, tapi bagi mereka yang percaya. Yohanes 3 ayat 16 jelas. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikannya putranya yang tunggal. Ada perkataan ini, supaya barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Nah, percaya itu jangan diartikan sekedar percaya, iya saya percaya Yesus, sekalipun saya tidak hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam kesungguhan. Percaya itu bertobat, ya saudara. Percaya kepada Tuhan itu berarti ada sebuah pertobatan, kehidupan yang diberikan, didedikasikan. Percaya sepenuhnya kepada karyanya. Enggak sekedar percaya begitu aja, percaya sepenuhnya. Maka dia tidak akan binasa. Tapi teologi yang ini bilang enggak. Ya, pokoknya percaya aja. Karena dia udah mati buat kita. Itu universalism namanya. Keliru, saudara. Ya. Jadi barang siapa yang tidak bertobat, kitab Roma bilang mengaku dengan lidah, percaya dalam hati. Karena ayat itu bilang begitu. Barang siapa yang mengaku dengan lidah, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah juru selamat, maka dia akan menerima kepastian keselamatan dalam hidupnya. Jadi nggak bisa kalau kita cuman bilang semua, dia mati kan buat semua manusia, nggak peduli manusia, pokoknya manusia, ya dia selamat. Enggak, saudara. Tapi nggak stop sampai di situ. Kepada kita juga Alkitab berkata, Tuhan mau agar kita hidup di dalam kuasanya. Lewat apa? Lewat kebergantungan kepada dia. Ada beberapa ayat yang saya ingin ajak saudara untuk kita baca yang menunjukkan hal ini. Lukas 24 ayat 49 misalkan. Dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sejak dari awal Tuhan berkata kepada murid-muridnya. Apa yang dia katakan? Aku mau kamu tunggu sampai kamu diperlengkapi. Berarti kalau belum diperlengkapi, nggak ada kemampuan. Ya, kita tahu bagaimana Tuhan kasih mereka misi yang nggak gampang, saudara. Lalu kisah para rasul, pasal yang pertama, ayat 4 dan ayat yang kelima, bunyinya sama. Jadi setelah kemudian ketika Tuhan kasih tahu murid-muridnya, tunggu, ya ini sebelum dia naik ke sorga. Kemudian dalam kisah para rasul ditegaskan kembali. Ya kalau saudara lihat, itu Lukas 24. Ini kisah para rasul. Hubungannya apa Pak Daniel? Yang tulis kisah para rasul itu Lukas. Ya.
Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan kita tahu ketika mereka dibaptis dengan Roh Kudus, dampak daripada kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka, kuasa itu mengalir, dunamis yang tadi saya bilang mengalir. Kisah 1 ayat 8, saudara. Petrus yang sebelumnya menyangkal Yesus, dan kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena takut. Ya, kalau saudara ikuti perjalanan Petrus itu menarik, saudara. Petrus itu ketika Yesus ditangkap, dia ngikuti, tapi dari jauh kata Alkitab. Ya. Lalu kemudian dia mencoba untuk dekat, nggak bisa, ketemu orang. Kamu kan yang bersama-sama dengan dia. Karena logatnya logat orang utara, logat orang Galilea. Petrus menyangkal. Lalu kemudian dia bertemu lagi dengan orang lain di depan tempat di mana Yesus dibawa ke sana. Lalu orang ini berkata kepada temannya, aku tahu dia. Dia yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Petrus kembali menyangkal. Sampai kemudian dia bertemu dengan seorang hamba perempuan yang berkata, sudah jelas kamu itu yang bersama-sama dengan Yesus. Lalu mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Kan Tuhan Yesus pernah bilang, sebelum ayam berkokok kamu akan nyangkal aku 3 kali. Makanya di Jakarta ada gereja ayam, saudara. Ada gereja ayam di Jakarta untuk mengingatkan katanya. Ya, betapa kita ini gak setia, Tuhan setia. Lalu kemudian ketika ayam berkokok, Petrus menangis. Jadi Petrus ini bagusnya ketika kemudian dia diingatkan sama Tuhan tentang kelemahannya. Dia menangis, dia bertobat. Yudas enggak, Yudas gantung diri, saudara. Ya, dua-duanya punya penyesalan. Tapi yang satu diikuti pertobatan, yang satu enggak. Karena itu Petrus berubah. Dia yang tadinya, Petrus ini gini saudara, temperamental. Temperamental itu artinya gampang bereaksi. Ya, makanya ketika Tuhan Yesus bilang, kamu semua akan meninggalkan aku waktu aku ditangkap. Oh ya, terima kasih Pak. Kamu akan tinggalkan aku, kata Tuhan. Petrus berdiri kan saudara. Biarkan mereka semua ini meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Waduh saudara. Makanya habis itu Tuhan bilang, sudahlah Petrus ya, nggak usah sombong. Nanti sebelum ayam berkokok kamu sangkal aku 3 kali loh. Dia ingat saudara. Ya, dan dia menangis ya. Dia nggak tinggalkan Tuhan. Tapi kemudian kita tahu ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, kisah Para Rasul pasal 2 ya di loteng Yerusalem. Maka Petrus jadi pribadi yang berbeda, saudara. Saudara kalau saudara baca kisah pasal yang kedua, maka Alkitab berkata dia adalah the first preacher, pengkhotbah pertama dari murid-murid Tuhan, KKR pertama, saudara, dalam sejarah gereja. Ya, 1 kali berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Biasanya kalau Yahudi yang dihitung cuma pria, 3.000 pria aja, nggak termasuk wanita, saudara. Jadi pasti jumlahnya lebih dari 3.000, ya. Dari 120 orang murid yang berkumpul di loteng Yerusalem, tiba-tiba kemudian jumlah dari 120 itu tambah 3.000 orang. Luar biasa. Petrus menunjukkan dari dalam kehidupannya bagaimana kuasa itu bekerja. Tetapi bagaimana kuasa itu dia dapat. Dia taat. Dia termasuk di dalam 120 orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus dan menerima kuasa Roh Kudus, saya percaya, di dalam apa yang disebut dengan pengalaman Pentakosta. Nah, saya percaya pengalaman Pentakosta, pengalamannya ya saudara, itu bisa berulang-ulang. Ya, saya tiap hari bangun pagi ya, saya berdoa supaya dipenuhi Roh Kudus. Hari ini tanpa Roh Kudus, saya nggak bisa khotbah sama saudara. Ya, hari ini tanpa Roh Kudus, saudara
saudara bisa tetap hidup, jalani kehidupan ini, tapi mungkin tidak dengan kemenangan. Ya, dan lain sebagainya, saudara. Jadi, untuk pertama kalinya, kemudian kuasa Tuhan dinyatakan. Tapi kuasa itu dinyatakan bagaimana? Mereka menunggu. Petrus termasuk salah satu dari 120 murid, 500 orang kurang lebih menyaksikan ketika Yesus naik ke surga. Ketika Yesus memberikan pesan yang tadi ditulis dalam Lukas 24. Tunggu ya, kamu jangan kemana-mana. Sampai kamu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Tunggu kata Tuhan. Nanti bulan Mei tanggal berapa ya? Tanggal 7 kalau nggak salah. Kita akan sama-sama ada dalam ibadah kenaikan Tuhan. Nah, jadi ketika Tuhan naik, dia kasih pesan, tunggu, maksudnya apa? Kamu nggak bisa pakai kekuatanmu sendiri. Kamu harus depend on me, bergantung sama aku kata Tuhan. Ya, tanda daripada kebergantungan apa? Ketaatan. Jangan kemana-mana, kurang lebih 500 orang. Saya nggak tahu dalam perjalanan 500 itu ke loteng Yerusalem itu berkurang berapa, saya nggak tahu saudara. Tapi katakan 500 orang. Nah sejak hari pertama mereka ada di loteng Yerusalem untuk menunggu dipenuhi kuasa Roh Kudus, 10 hari lamanya. Baru kemudian kita memperingati apa yang disebut dengan hari Pentakosta. Roh Kudus turun, 10 hari. Nah Alkitab mencatat bahwa ketika Roh Kudus turun tinggal 120 orang. Dari 500 orang yang menyaksikan, kurang lebih ya saudara ya, bisa lebih sedikit, kurang sedikit mungkin. Tinggal 120, ini exact number ya, 120 orang di loteng Yerusalem. Berarti yang kurang lebih 380 orang itu kemana mereka? Petrus termasuk yang 120, yang percaya betul. Saya nggak bisa tanpa Tuhan. Ya, sekarang ini kan banyak orang Kristen kalau dia udah diberkati, udah hebat, udah luar biasa, Tuhan tuh berulang kali kalau saudara lihat di Alkitab ngomong. Kalau kamu udah diberkati, kamu udah diangkat, kamu jangan lupa, semua ini bukan karena kamu, semua ini karena Tuhan. Amin saudara. Tanda kebergantungan kita. Ya, jadi ada banyak anak-anak Tuhan yang kayak 380 orang kurang lebih itu yang kemudian nggak tahu mereka capek, bosen, kelamaan nunggu, kesel, atau diajak temennya. Kadang-kadang kan gitu saudara. Ya, makanya kita mesti pilih teman. Saudara, tinggal 120, Petrus salah satunya yang dia bilang, iya saya udah pernah salah satu kali. Saya gak akan salah lagi. Saya percaya apa yang Tuhan ngomong sama saya. Tanda kebergantungan kita kepada dia, saudara. Itu nomor satu. Kenapa saya taruh ini di poin nomor satu? Karena ini kelihatannya sederhana, tetapi saya yakin ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Tapi nggak cuma melalui kebergantungan kita, langsung aja lompat multimedia. Nomor 2, saudara, melewati apa yang disebut saya percaya dengan iman. Terus, next, langsung nomor 2. Nah ini, ya saudara, iman kita terhadap pribadinya dia. Ya, saudara, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 menuliskan, tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang yang menerimanya, diberinya, apa saudara? Kuasa. Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Semua orang yang menerimanya, Matius pasal 8. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini ada sebuah peristiwa yang terjadi, saya tulis ini, saya ambil ini, saudara. Yohanes pasal 8, ayat 6 sampai dengan 10. Ya. Saya nggak perlu bacakan, saya ceritakan aja. Ketika ada seorang perwira yang hambanya jatuh sakit lumpuh kata Alkitab, dan sangat menderita. Lalu kemudian dia datang kepada Yesus supaya Yesus mendoakan hambanya. Ya, lalu ketika Yesus menyetujui mau pergi, dia bilang nggak perlu Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Dan dia bilang kayak begini, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jadi sebelumnya dia bilang, katakan sepatah kata saja, ya, hambaku akan sembuh. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakan. Lihat
saudara, respon Yesus ya di ayat yang ke-13. Nah, coba kita baca dari ayat 10 aja nggak apa-apa. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Baca sama-sama ya. Saudara bisa lihat nggak tulisannya di sini? Bisa ya? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Lompat ke ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu apa? Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ini loh yang banyak hilang, saudara. Dan juga udah mulai jarang dikhotbahkan di gereja. Ya, iman percaya kita. Karena mungkin kita sudah terlalu sering dengar kata iman, saudara. Udah terlalu sering mungkin diomongin di komsel ketika kita ketemu, harus beriman Pak, harus percaya Pak. Seperti kehilangan makna yang sesungguhnya. Tapi bukan berarti kebenaran ini stop atau berhenti sampai situ, enggak. Saya percaya saudara, hanya oleh iman kita kepada Dia, bukan kepada apapun. Ya, kuasa itu tidak bisa datang, atau kalau saya boleh bilang, saya mesti pakai istilah yang benar nih ya. Tidak hanya kita dapat, saudara. Hanya kalau kita percaya misalkan, lewat pengetahuan, lewat pengalaman, lewat keyakinan. Ada orang bilang, Pak yang penting yakin aja Pak, yakin. Yakin sama iman itu rada beda, saudara. Bedanya apa Pak Daniel? Yakin tuh kadang-kadang bisa tanpa dasar. Apalagi kalau pengalaman, pengetahuan. Berarti kalau orang nggak punya pengetahuan nggak bisa. Kalau nggak punya pengalaman nggak bisa. Belum tentu, saudara. Ya. Kalau yakin itu bisa tanpa dasar. Apa bedanya sama iman? Iman itu percaya pada firman, itu iman. Makanya ada dasarnya. Saudara percaya nggak sama janji Tuhan? Percaya nggak kepada apa yang Tuhan tulis di dalam firman-Nya untuk kita? Karena itu yang 3 ini jangan terlalu diandalkan. Saudara. Oh saya sudah pengalaman Pak, saya yakin. Enggak, saya percaya kuasa itu hanya bisa diterima lewat impartasi dari Tuhan yang kita responi dengan iman kita. Kalau kita mau alami mujizat, mujizat itu kan supranatural. Di atasnya yang natural, saudara. Supranatural itu sesuatu yang ada di dalam roh, dunia roh istilahnya. Bagaimana cara untuk kita membawa dari dunia roh itu turun ke dunia nyata? Lewat iman kita kepada janjinya. Tuhan janji kok. Ya. Sekalipun saya tidak kemudian mengajarkan kepada saudara iman buta, saudara. Ya, sebagai contoh misalkan. Ada orang yang bilang, Pak, ini ada saudara saya sakit Pak. Dan kami sekeluarga ini beriman. Kami nggak akan bawa dia ke dokter. Kami nggak akan kasih dia obat. Nggak ada treatment medis nggak ada. Kami percaya aja. Tuhan pasti sembuhkan dia. Iman buta, saudara. Ya. Logikanya gini. Kira-kira ilmu pengetahuan yang sekarang berkembang, ini menurut saudara baik atau jelek? Siapa yang bilang baik? Siapa yang bilang jelek? Siapa yang nggak tahu mesti jawab apa? Loh, saya percaya semua yang baik kan datangnya dari Tuhan, betul nggak saudara? Kita diciptakan dengan sebuah organ yang luar biasa dalam diri kita, namanya otak. Siapa di sini yang punya otak? Pasti semua punya, ya. Kalau enggak saudara nggak hadir di sini. Kira-kira Tuhan kasih kita otak untuk kita pakai enggak saudara? Iya dong. Semua pengetahuan, semua yang luar biasa di dunia ini termasuk kedokteran, itu lahirnya dari mana saudara? Dari otak kita.
Tinggal kita mau pakai baik atau enggak. Jadi kira-kira Tuhan bisa enggak saudara pakai kemampuan medis itu untuk menolong, menyembuhkan dan lain sebagainya? Bisa enggak saudara? Bisa dong. Nah sementara dokter bekerja, boleh enggak Pak saya bawa ke dokter? Ya boleh dong. Orang pengetahuan itu datangnya dari Tuhan. Sekarang saudara bisa enak datang dari rumah. Saudara saya bayangkan ya, kalau hari ini kita nggak ada mobil, saya naik andong gitu dari rumah saya ke sini. Jauh loh, saya di Citraland saudara. Terus saya mesti naik dokar gitu. Saya mesti start dari rumah jam berapa? Ibadah jam 10, paling nggak mungkin saya at least ya jam 8 atau setengah 8. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa. Tapi kita sekarang punya kendaraan, punya mobil. Itu semuanya kan teknologi saudara. Teknologi sometimes juga seperti mujizat, ya. Jadi jangan, saya tidak suruh saudara anti teknologi, tidak. Orang bikin surat, orang sekarang dengan adanya teknologi bisa cepat. Saya pelayanan saya lagi nggak di Surabaya gitu pelayanan. Pak, kantor telepon, Pak ini masih cepat. Koden, ini bikin surat ini loh, ini apa namanya, Pak Tejo misalkan, Pak Tejo perlu untuk gini. Suratnya cepat, gampang. Saya pakai HP, bisa konsep, tinggal send aja kirim. Mereka tinggal copy paste, taruh di kasih kop surat, loh tapi tanda tangannya gimana? Oh gampang, tinggal di scan tanda tangan saya, tinggal di print. Nah yang repot memang kalau tanda tangan basah ya. Tapi kalau di print kemudian dikasih cap, sah. Itu teknologi, zaman dulu nggak bisa saudara. Jadi coba kasih tahu dulu, kiri kanan saudara bilang, Tuhan pakai teknologi kok, jangan khawatir. Tuhan pakai. Tapi bukan berarti kemudian, karena teknologi terbatas, setuju saudara? Teknologi terbatas. Dokter bisa bilang, kami sudah berusaha sebisanya, semampunya. Tapi mohon maaf, saya berapa kali ketemu dokter yang bilang, ini cuma Tuhan Pak yang bisa. Saya cerita ya saudara, apa yang saya alami ya. Satu kali saudara, pinggul saya ini sakit sekali. Ya. Kemudian saya ke rumah sakit ortopedi dekat tempat saya. Lalu dia bilang, ini kayaknya ini Pak, mungkin geser tulang pinggulnya. Kita terapi aja. Di terapi tetap nggak bisa sembuh, saudara. Tetap sakit. Singkat cerita kemudian ada teman, ada dokter, ini kayaknya bukan tulang, ini syaraf. Singkat cerita dibawa ke dokter itu lalu bilang tak suntik ya Pak katanya. Kalau dalam tempo 3 hari tidak sembuh harus di MRI. Saya perpendek lagi ceritanya. Akhirnya saya di MRI nggak sembuh. Ya sakitnya minta ampun. Saya ingat hari Minggu itu saya harus pelayanan ke Banjarmasin. Dan saya khotbah pakai kursi duduk saudara, nggak bisa berdiri sakit. Ya pulang dari Banjarmasin saya langsung opnam di Nashaus. Besoknya langsung di MRI. Malamnya dokter datang. Lalu dia bilang gini Pak, ini kasusnya langka. Apa itu saya bilang? Gini, tulang belakang Bapak itu lumbar kelima. Itu bantalannya itu sobek. Jadi tulang belakang kita itu tulang ada bantalan supaya elastis. Ya. Nah, bantalannya itu Pak, itu seperti odol. Tahu odol Saudara? Enggak tahu ya? Ya kok saudara diem semua? Odol kita itu loh. Odol kita itu kan ada bungkusnya, dalamnya kan ada odolnya, benar enggak? Ya. Itu sobek. Dia bilang ada sobekan. Karena ada sobekan kan Bapak gerak. Ketekan kan dia. Itu gel, di dalam tuh ada seperti gel. Gelnya itu bahasa Perancisnya meletet. Do you know meletet? Metu loh, gele. Lalu gel yang meletet ini saudara, itu nutul syaraf saya. Itu yang bikin sakit Pak, kayak HNP. Itu yang bikin sakit.
Oke, penjelasannya masuk akal, saya bisa paham. Sekarang caranya gimana supaya boyokku ini gak loro? Ya kan? Karena sudah saya tumpang tangan. Saya doakan, istri saya doakan. Ya, tetap nggak bisa sembuh. Lalu dia bilang ada 2 cara, Pak. Cara pertama adalah operasi. Cara kedua di flush. Di flush itu disemprot, saudara. Saya tidak menyarankan cara pertama karena biayanya mahal sekali dan belum tentu bisa. Berarti tinggal 1 cara, disemprot, di flush. Nah itu kan di dalam sini, saudara. Cara nyemprotnya gimana, Pak? Cara nyemprotnya dimasukin jarum, lalu disemprot. Ya masuk akal, betul nggak, saudara? Ya, lah kalau nggak gitu gimana caranya orang bendanya di dalam, saudara? Ya sudah saya bilang. Nah yang dia nggak ngomong sama saya, proses itu sangat menyakitkan. Sedikit di bawah Via Dolorosa. Gitu. Kan Via Dolorosa jalan penderitaan. Tapi kan saya hamba Tuhan, saudara. Jadi saya selama saya opnam itu saya doa, Tuhan kalau minta mujizatmu Tuhan. Minta mujizat. Nah ini saya kasih tahu tentang mujizat ya. Minta. Kadang kita tuh berpikir mujizat. Itu maunya kita mujizat tuh gini loh. Tangannya buntung, terus mentu tangan nyar. Gitu loh kira-kira saudara. Tuh, kalau kita tuh gitu kadang-kadang. Tuhan tuh bisa bekerja. Itu dengan cara yang tidak terpikirkan. Amin saudara. Yes. Saya doa, malam itu juga Tuhan saya minta mujizat. Kalau bisa besok Tuhan, ya ketika dokternya ngecek lagi, oh Pak luar biasa Pak. Ya itu yang meledet itu melebu dewek gitu. Itu pikiran saya. Kan spektakuler itu saudara. Ya. Akhirnya dicek, oke Pak kita tindakan ya. Ya, saya masukkan jarumnya. Iya, saya nggak lihat jarumnya kayak apa saudara. Cuman dimasukkan, Pak ini ada 3 Pak jarumnya Pak. 1, 2, 3. 2 buat monitor, 1 buat ngeflash. Ya wes, saya bilang gitu. Masukkan jarumnya saudara. Habis itu dia bilang, ini waktu saya hampir habis. Nggak apa-apa, habis ini kan ada kebaktian toh ya. Kan ini juga masa liburannya, jadi agak panjang nggak apa-apa. Kalau enggak tak stop sampai di sini ceritanya. Kan enggak enak toh. Nanti minggu depan nyambung. Enggak ya saudara. Pak saya flash ya, saya flash. Dia pakai asistennya ada 2 saudara, saya flash. Loh iya flashen aja enggak apa-apa saya bilang. Sungguh ya, iya saya sudah heran dia kok ngomongnya gitu. Dia enggak ngomong kalau itu sakit saudara. Saya flash ya, flash aja. Di flash, ini tak flash gitu. Iya. Sakit Pak? Enggak saya bilang. Sungguh enggak sakit? Enggak. Loh heran dia saudara. Tak flash lagi ya. Lama-lama saya jengkel saudara. Flash bolak-balik sebenarnya. Flashen aja ben mari. Dari tadi nanya-nanya kan memang harus di flash. Kenapa kok nanya lagi? Tak flash ya? Enggak ya supaya Bapak siap-siap. Saya sudah siap. Orang saya sudah gini loh. Jarum mas dilebokno maksud terus aku tangi. Saya ngogok atau foto dulu itu. Kan ini dokternya lucu. Sama asistennya 2. Waduh, terus asistennya nyeletuk. Bapak ini kuat sekali ya. Lah mulai curiga saya. Kok kuat sekali ya Bapak nih? Ini di flash loh Pak. Iya flashen wes. Tak kok tok dari tadi. Di flash. Enggak sakit Pak. Baru saya ngeh. Oh mestinya sakit berarti. Enggak sakit Pak. Enggak tuh. Enggak ada rasa apa-apa. Ya kayak gerenyeng titik itu loh. Kita flash lagi ya flashen kayak mau tak kok tok aja. Flashen aja dok ben mari. Ya wes flash 3 kali saudara. Beres. Sudah selesai dok, sudah. Enggak sakit Pak Daniel, enggak. Hebat Pak Daniel, hebat semua. Sungguhan hebat. Tapi, gurung mari. Mari ini keploan enggak apa-apa. Saudara, terus dia bilang gini. Minta waktu ya Pak Daniel ya. Ya enggak apa-apa orang dari tadi saya sudah di sini. Ditambahin setengah jam, ya, enggak ada ininya, bedanya. Sudah. Saya mau ngecek. Kenapa kok Bapak ini enggak sakit? Baru dia ngaku, semprol pancen ini dokter ini. Mestinya Pak, ini sakit sekali. Mestinya loh kok Pak Daniel enggak sakit. Heran saya. Saya minta waktu ya Pak, tak cek ya. Kenapa kok enggak sakit?
Akhirnya dia, itu dokter syaraf saudara. Tak, saya kasih rangsangannya Pak ya. Iya wes, kasih. Kaki saya itu diem gini, didert gitu naik sendiri. Dert gitu naik sendiri, dicek lagi, difoto sama dia. Canggih itu tempatnya sudah, bisa difoto dari kiri, kanan, dari atas, bawah enggak ya. Dicek, akhirnya setelah kira-kira 20 menit, dia bilang, oh saya ngerti kenapa enggak sakit. Kenapa dok? Syarafnya sembunyi Pak. Jadi gini loh, mestinya ya, ini kan jarumnya dimasukin, kan disemprot, itu kalau di flash kan cairannya itu kemana-mana, nah itu kalau kena syaraf itu sakit. Ditutul aja sakit, apalagi dikasih tekanan. Ini gini, ini ada syaraf di sini. Itu kalau kena sakit. Nah syarafnya ini Pak Daniel sembunyi ke sini. Loh kok bisa saya bilang. Kayak TikToker terkenal. Loh kok bisa gitu ya. Kok bisa? Kok bisa syarafnya sembunyi? Saya enggak tahu Pak. Itu anugerah. Tepuk tangan sekarang. Nah. Ngerti saudara? Hari itu saya bilang Tuhan terima kasih. Tuhan udah bikin mujizat buat saya. Saya fotonya masih ada loh saudara. Ya. Tapi percayalah saya enggak bohong. Ya, dokternya juga masih hidup kalau nggak percaya saudara ditanya. Ini Pak anugerah, ya. Dan dia tahu saya pendeta, saya hamba Tuhan. Saudara. Mungkin karena Bapak ini pendeta katanya. Tuhan kasih kemurahan. Ya betul, amin. Jadi mujizat itu nggak harus sesuatu yang spektakuler. Menurut saya ini spektakuler saudara. Karena harusnya ketika saya keluar, ada beberapa teman datang bilang, Koden, ada temennya papaku ya, persis ngalamin kayak Koden gini. Itu teriak-teriak sampai beberapa orang di luar tuh sakno, bapak itu diapakno ya, kok teriak-teriak. Kesakitan, sakit. Kok enggak percaya coba? Enggak, jangan. Ya, saudara. Jadi bilang, kita heran kok Koden ini kok di flash ini kok enggak ada suaranya gitu loh. Ya kan? Ada beberapa orang nanya saya, kok nggak di bius Pak? Saya juga nggak ngerti kenapa nggak pakai metode bius dia. Saya nggak tahu saudara. Ya, tapi anyway saya percaya kuasa Tuhan bekerja, mujizat Tuhan terjadi. Amin saudara. Haleluya. Iya, iman simpel aja. Saya bilang Tuhan saya minta mujizatmu. Tuhan kerjakan saudara. Kebergantungan kita, iman kita. Tetapi juga saya percaya lewat bagaimana kita memahami tujuan Tuhan. Karena setiap mujizat, setiap kuasa itu di-exercise, itu ada tujuannya saudara. Ketika kita memahami tujuan Tuhan itu dalam kehidupan kita, memahami tujuannya kenapa kuasa itu dinyatakan, maka kuasa itu akan mengalir. Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Markus 16 ya. Lalu ia berkata kepada mereka, lihat ini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17, kita baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ketika kita mengerti untuk apa otoritas atau kuasa itu dinyatakan di dalam kehidupan kita, maka kuasa itu akan real terjadi saudara. Ya. Dan saya percaya ini supranatural. Saudara sudah sering dengar ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Tapi tidak hanya dalam konteks ini loh saudara. Ya, satu ayat lagi saya ingin kita baca. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8. Ini ayat yang paling sering kita dengar. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah kuasa di sini dunamis. Dari kata dunamis ada beberapa kata yang punya kaitan dinamo. Pernah dengar saudara istilah dinamo? Dinamit, termasuk dinamis. Ya, akar katanya sama. Jadi ini luar biasa. Karena itu saya yakin dan percaya tidak hanya secara supranatural. Tapi power atau authority yang Tuhan karuniakan kepada gerejanya.
itu bisa saudara dimanifestasikan lewat apa? Atau kepada siapa, atau kepada apa? Lewat banyak hal dalam kehidupan kita. Saudara businessman, saudara perlu dinamis dalam hidup saudara. Kenapa saudara? Karena kita berhadapan dengan dunia yang jahat. Ketika saudara sign kontrak, ketika saudara coba untuk kerjasama, kelihatannya baik, portfolionya oke, tapi saudara nggak tahu apa yang ada di belakang itu. You need power, you need authority. Ya, jadi saya percaya, saya yakin ketika otoritas itu dikaruniakan pada kita, Tuhan punya tujuan. Saudara ngerti tujuan itu? Nama Tuhan dipermuliakan. The last but not least. Saudara, kuasa itu dinyatakan untuk apa? Untuk kita menang menghadapi setiap tantangan yang Dia izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Sekarang kita hadapi tantangan. Ya, saya bersama Pak Tejo dan bapak-bapak yang lain. Every day I pray. Tuhan, dalam nama Yesus aku kantupkan setiap mulut singa. Bukan karena nama saya Daniel dan dulu Daniel masuk lubang singa, enggak. Tapi dalam kehidupan ini ada singa-singa yang mengaum-ngaum yang Petrus bilang. Yang siap untuk menelan mangsanya. Ya, orang yang enggak punya otoritas, tapi kita punya otoritas, saya percaya. Aku tutup dalam nama Yesus mulutnya. Segala usaha yang coba dilakukannya, aku patahkan dalam nama Yesus. Saudara, kuasa itu bekerja. Ada seorang ibu yang anaknya nggak pulang-pulang sampai malam. Dia nggak tahu anaknya di mana. Telepon teman-temannya, nggak ada yang jawab. Ini real. Saya dengar kesaksian ini sudah. Apa yang dilakukan ibu ini? Dia berdoa, Tuhan, aku percaya malaikat ada. Dia nggak penyembah malaikat ya saudara ya. Aku percaya. Dalam nama Yesus, aku perintahkan malaikat Tuhan, bawa anakku pulang. Setengah jam anaknya pulang. Dia tanya, kamu kemana? Oh iya, aku kerja sama temanku begini-begini. Tapi gini loh mah, sementara aku kerja, aku kayak dengar ada suara, pulango gitu. Cepet pulango. Akhirnya dia pulang saudara. Nah itu yang ngomong pulango siapa? Saya yakin malaikat yang disuruh itu, betul gak saudara? Ya. Saya layani sebuah retreat, ini udah agak lama, saya jadi ingat saudara ngomong malaikat ini. Saya layani sebuah retreat, zaman dulu di tempat lama ya, itu retreat remaja saudara. Ada beberapa remaja itu manifest ya. Ada roh jahatnya, manifest. Teman-temannya pegang, gede-gede, kepental semua saudara. Saya dipanggil, Koden, ada yang manifest. Di mana? Ditaruh di salah satu kamar panitia. Terus kuat, padahal perempuan, kuat sekali. Oh iya? Itu hari-hari enggak berani katanya. Udah didoakan toh, udah didoakan. Enggak mempan. Enggak mungkin. Ya, kuasa gelap tuh enggak akan pernah bisa menang terhadap terang. Setuju enggak saudara? Iya. Saya datang ke situ. Kita doa saudara. Saya ingat, saya belajar dari Pak Franky. Dan kalau ada yang gitu-gitu, minta malaikat ikat dia. Ikat dia. Saya praktekkan saudara. Saya masuk kamar itu. Dalam nama Yesus, dia gini-gini saudara. Aku perintahkan malaikat, ikat dia. Dalam nama Yesus, set, jatuh dia. Buk. Nah wes, beres wes. Tinggal didoakan. Coba ucapkan bersama dengan saya, ada kuasa di dalam saya. 1, 2, 3, ada kuasa. Tapi harus punya tujuan. Ada tantangan yang kita alami. Ya, makanya kalau rumah saudara Pak, rumah saya ada setannya Pak. Nggak usah manggil pendeta. Usiran DWI. Saudara milih diusir setan apa ngusir setan? Ya wes. Oke ya, amin saudaraku. Yo iya, itu ngurangi pekerjaan pendeta-pendeta ini. Saya masih sampai hari ini saya masih dipanggil saudara. Kok dari rumahku itu loh, baru nyewa rumah, buka usaha, pegawainya diganggu. Iya toh. Jadi usir DWA, bisa kok. Coba lihat lagi kiri kanan sambil senyum bilang, delok modelmu kowe iso. Markus pasal 3 ayat 14-15, pemain musik silakan kembali, saya selesai. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, ayat 15, dan apa saudara? Diberinya kuasa untuk
Iya, tapi jangan ngusir mertua ya, setan ya. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 13. Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan apa? Pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin, saudara. Peperangan dalam dunia apapun, dunia yang terlihat maupun dunia yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat lebih bahaya, saudara. Ada orang yang suka ngerjain saudara, suka bully saudara, suka jadi masalah buat saudara. Doakan, ya. Ada kekuatan di balik dia, saudara. Rasul Paulus bilang, yang terlihat ini ditentukan dari yang tidak terlihat. Kalau saudara pengen menang di dunia yang terlihat, startnya dari yang apa saudara? Tidak terlihat. Semua yang luar biasa di dunia yang terlihat, datangnya dari yang gak kelihatan. Ya, gedung kita ini dulu gak ada. Tapi ada yang melihat gedung ini. Ada yang merancang gedung ini. Gak kelihatan. Sekarang terlihat. Dibawa dari yang tidak terlihat ke dunia yang terlihat. Anak-anak saudara susah dibilangin, memberontak, kacau. Jangan jauhi dia saudara, jangan musuhin dia. Enggak perlu ancam dia, doakan dia. Amin saudara. Minta sama Tuhan. Saya mau saksi sama saudara. Apa yang dialami oleh anak-anak saya, semua kami doakan. Saya doakan saudara. Ya, kadang-kadang seperti jalan tertutup, tiba-tiba Tuhan buka. Baru kemarin berapa hari lalu saya ngobrol sama Terence, dia bilang, aku ini ngalami banyak ya. Sesuatu yang apa? Dulu kita pernah punya tema ya, tahun sudden fulfillment, masih ingat gak sih? Sudden fulfillment. Aku ini bolak-balik yang ngalami ya. Moro-moro ada, moro-moro terjadi. Moro-moro dia alami betul. Kita berdoa. Doakan anak-anak saudara. Doakan pasangan saudara. Amin saudaraku. Doakan toko saudara, bisnis saudara. Doakan komsel saudara. Pakai otoritas yang Tuhan karuniakan kepada kita semua. Mari kita datang kepada Dia. Bangkit berdiri.